Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Pramedia Putri dengan NIM 11241138. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode biaya absorpsi yang merupakan salah satu bagian dari materi mata kuliah akuntansi biaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari mengenai apa sih biaya absorpsi itu. Biaya absorpsi atau bisa disebut juga full costing yaitu metode yang menyerap seluruh komponen-komponen biaya produksi. Jadi biaya absorpsi ini membebankan seluruh biaya produksinya ini ke produk. Terus ada aspek-aspek biaya absorpsi, ada 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek pendekatan. Aspek pendekatannya itu secara fungsional, di mana biaya akan dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi generik dalam organisasi. Ada biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya umum. Selanjutnya ada aspek penggunaan. Aspek penggunaan biaya absorpsi ini penggunaan secara eksternal, di mana lebih digunakan di bidang akuntansi keuangan sehingga tidak dapat memenuhi pengambilan keputusan internal secara menyeluruh. Jadi untuk pengambilan keputusan secara internal itu biasanya lebih menggunakan metode biaya variabel. Selanjutnya, aspek yang ketiga itu ada aspek biaya produk, di mana ada 4 poin nih di aspek biaya produk. Yang pertama itu ada bahan baku langsung atau yang biasa disingkat dengan BL. Yang kedua ada tenaga kerja langsung yang disingkat dengan TL. Yang ketiga ada biaya overhead variabel yang disingkat dengan OV. Dan yang keempat ada biaya overhead tetap yang disingkat dengan OT. Aspek selanjutnya adalah aspek biaya periode, di mana ada 4 poin juga di aspek biaya periode ini. Yang pertama ada beban penjualan variabel, yang kedua beban penjualan tetap, yang ketiga beban administrasi variabel, dan yang terakhir beban administrasi tetap. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus perhitungan biaya absorpsi. Nah, yang pertama kita akan mengetahui bagaimana sih caranya menghitung biaya produk per unit absorpsi. Kita ini menggunakan aspek biaya produk, teman-teman. Ada 4 kan tadi, ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada biaya overhead variabel, ada biaya overhead tetap. Nah, cara perhitungannya adalah dengan menjumlahkan poin-poin biaya produk tadi. Nilai bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overheadnya berapa, selanjutnya biaya overhead tetapnya itu berapa, itu nanti dikalkulasikan sehingga menghasilkan biaya produk per unit. Untuk rumus perhitungan selanjutnya ada cara menghitung nilai persediaan akhir. Cara menghitung persediaan akhir itu bagaimana? Caranya adalah dengan mengetahui jumlah unit dalam persediaan akhir dikali dengan biaya produk per unit. Nah, di sini ada perhitungan biaya absorpsi. Di sini disediakan data produksi dan biaya PT Sigma. Yang pertama, ini ada sedia barang di awal ya. Barang yang diproduksi itu ada 8.000 unit. Barang yang terjual ada 6.500 unit dan kapasitas normal yaitu ada di 8.000 unit. Poin yang kedua, ada informasi biaya produksi variabel per unit, di mana ada bahan baku langsung senilai Rp400, ada tenaga kerja langsung senilai Rp800, ada biaya overhead variabel senilai Rp400, dan ada biaya penjualan dan administrasi senilai Rp75. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya overhead tetap senilai Rp2.400.000 dan biaya penjualan administrasi tetap senilai Rp750.000. Nah, kita akan menghitung perhitungan biaya produksi per unit dengan cara menjumlahkan aspek biaya produksi, yaitu ada 4 tadi ya, ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada biaya overhead variabel, dan ada biaya overhead tetap.
Ini kita bisa lihat ada di informasi biaya produksi variabel per unit ya. Itu kita bisa ambil nih bahan baku langsung senilai Rp400, ada tenaga kerja langsung senilai Rp800, terus ada biaya overhead variabel senilai Rp400 dan biaya overhead tetap nih di poin yang biaya tetap tapi senilai Rp2.400.000. Nah, Rp2.400.000 tadi itu untuk biaya overhead tetap 8.000 unit atau secara keseluruhan ya. Jadi untuk menghitung biaya overhead tetap per unitnya itu berapa, kita bisa menggunakan angka dari biaya overhead tetap ini senilai Rp2.400.000 dibagi dengan jumlah keseluruhan barang yang diproduksi sebanyak 8.000 unit. Jadi untuk biaya overhead tetapnya itu Rp2.400.000 dibagi total unit yang diproduksi itu ada 8.000 senilai Rp300 untuk biaya overhead tetap per unit. Kita bisa jumlahkan untuk mengetahui biaya produksi per unitnya itu berarti Rp400 ditambah Rp800 ditambah Rp400 dan ditambah Rp300. Jadi totalnya itu untuk biaya per unit absorpsinya itu senilai Rp1.900. Selanjutnya kita akan menghitung nilai persediaan akhir dengan perhitungan biaya absorpsi. Nah, rumusnya tadi itu adalah jumlah unit dalam persediaan akhir dikali biaya produk per unit absorpsi. Kita lihat ya di tabelnya jumlah apa tadi? Jumlah unit dalam persediaan akhir ya. Jadi persediaan nih ada yang di paling atas. Cuma kita nggak tahu ya persediaan akhirnya tuh berapa karena di sini nggak ditulis. Nah, kita bisa tahu dari jumlah barang yang diproduksi itu ada 8.000 dikurangi dengan barang yang terjual sebanyak 6.500. Jadi jumlah barang persediaan akhirnya itu 8.000 unit dikurangi 6.500 unit. Berarti jumlah persediaan barang akhirnya itu ada 1.500 unit ya. Jadi jumlah unit dalam persediaan akhir ada 1.500 dibagi dengan dikali dengan biaya produk per unit absorpsinya itu senilai 1.900. Totalnya senilai Rp2.850.000. Terima kasih.